soalnya kelainan adrenal, kamu nggak usah pikir ini, nggak usah pikir ini, enggak. Ya, kalau nanti cerita tentang tiroid seperti skenario 1, nanti teman-teman mikirnya ini aja, TSH sama nanti dari sini T3 T4. Jadi yang distraktor yang di sini itu diabaikan. Biar nanti kalau pas ujian, di ujian itu beberapa soal yang fisiologi itu menanyakan yang begini-begini mekanisme gitu. Jadi nanti biar teman-teman enggak salah. Itu yang hari ini kita yang ini dulu, nanti yang kedua ini, yang ketiga prolaktin, nanti yang keempat diabetes insipidus yang belakang posterior, hipofisis posterior. Nah, sebelum bahas ini, si hipofisis atau pituitary ini untuk bekerja dia dikontrol oleh yang namanya hipotalamus. Jadi makanya kita mengenal yang namanya aksis hipotalamus, hipofisis sama kelenjarnya atau organnya. Saya ulang, hipotalamus, hipofisis sama organ atau kelenjarnya. Ini organnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ngapalinya. Kalau yang belakangnya ada SH, punyanya hipofisis. TSH, SH. Yang kedua, ya, yang lain-lain ya bisa. Tapi yang ada RH-nya, releasing hormon, semuanya punyanya hipotalamus yang di atas. Jadi nanti kalau ada soal kelainan tiroid, terus yang ditulis kelainan tiroid yang ditulis adalah GnRH, mesti salah karena mestinya yang di atas adalah TRH, TSH, T3, T4. Nanti sama untuk yang ACTH juga begitu, CRH, ACTH. Nanti di sini hormon-hormon glukokortikoid, mineralokortikoid, ini agak ribet sedikit. Nanti sama dari atas ada yang namanya gonadotropin releasing hormon, ada RH-nya, itu punya hipotalamus, bukan punya hipofisis. Jadi kalau nanti ada soal kelainannya pada kelenjar hipofisis, hormon apa yang terganggu, kalau ada pilihannya RH nggak usah dipilih, pasti salah. Yang pasti yang saja ini yang terganggu. Ya, oke. Sekarang kita ke ini ya, growth hormone. Growth hormone adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh badan kita untuk membantu proses pertumbuhan, untuk membantu growth, pertumbuhan sel, pertumbuhan tinggi badan, untuk proses pertumbuhan. Saya kesini dulu karena judulnya kan ini. Ya, judulnya kan. Ya, nanti kalau ketemu pasien dengan anak pendek, pipinya bulat, terus apa lagi? Ini istilahnya kan kamu udah punya kan? Kamu udah punya di situ. Oh, ya. Perutnya gendut, burungnya kecil, siap-siap jangan-jangan dia defisiensi growth hormone. Tapi tidak semua yang pendek gemuk itu defisiensi growth hormone. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Oh iya, depan juga boleh, depan sana juga boleh. Iya, tidak apa-apa. Ya. Ini gejalanya. Ya. Proporsional itu antara segmen atas, jadi tinggi duduk sama tinggi badannya itu proporsional. Ada anak-anak yang tungkainya pendek. Terus nanti kecepatan pertumbuhannya rendah, usia tulangnya lambat, growth hormonnya karena defisiensi masih rendah. Terus IGF-1 rendah. IGF-1 adalah insulin like factor 1. Ini nanti tempatnya di sini.
Salah. Ini IGF teman-teman. Ini cara kerjanya growth hormone. Bukan nggak ada. Nih, ya. Jadi dari hipotalamus dia keluarkan, ini punya siapa RH ini? Hipotalamus. Ada RH releasing hormone pasti punya hipotalamus. Ya, ini kelenjar pituitary atau hipofisis anterior dikeluarkan growth hormone. Growth hormone dia bekerja ke sebagian langsung ke tulang, sebagian lewat ke hepar. Dari hepar diubah menjadi IGF-1, insulin like growth factor 1. Baru ini nanti yang bekerja ke tulang, bikin tulang tambah panjang, bikin di sini ototnya tambah kekar. Ini tempatnya IGF-1. Kalau ini kurang defisiensi, otomatis ininya kurang. Ya. Oke. Oke. Ya. Ini gambarannya. Teman-teman nanti kan kalau kita jadi dokter itu bisa jadi pasiennya bayi, bisa pasiennya anak-anak, bisa pasiennya dewasa, bisa pasiennya orang tua. Nah ini kalau growth hormone biasanya kaitannya sama anak-anak, sama umurnya, yang satu lebih tinggi. Ini tidak enak kalau ini kembar, tidak enak kalau kembar, satu kekurangan satu tidak, ya satu tinggi satu tidak. Nah, misalnya berat lahirnya sampai sama. Ini burungnya kecil, perutnya gendut. Ya. Penyebabnya kalau ada defisiensi growth hormone itu kemungkinannya dua. Satu kongenital, berarti semenjak di dalam kandungan ya. Yang kedua itu didapat setelah lahir. Kalau semenjak di dalam kandungan itu bisa faktornya genetik. Memang kedua orang tuanya misalnya defisiensi growth hormone juga, salah satunya atau dua-duanya, atau idiopatik tidak ketahuan. Pernah tidak lihat ada mama papa tinggi-tinggi anaknya kecil? Bisa jadi mungkin bukan yang genetik karena bapak ibunya tinggi-tinggi. Terus didapat itu misalnya anak jatuh trauma, kena ke hipofisis anteriornya, terganggu di produksi growth hormone itu, atau ada tumor, atau ada tindakan-tindakan medis yang seperti iradiasi yang mengganggu daerah sana sehingga produksinya tidak ya. Tapi ini slide juga penting, tidak semua yang pendek defisiensi growth hormone. Ada anak-anak itu dia pendek tapi tidak gendut, tidak cabi, burungnya tidak kecil, mungkin dia bukan defisiensi growth hormone. Ini contoh, ini hipotiroid. Ini contoh hipotiroid. Kemudian ini hipotiroid pendek. Kalau belajar di skenario 1 itu kalau nggak salah, tiroid fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme, itu ya. Nah, ini termasuk nanti untuk pertumbuhan. Jadi tidak semua anak pendek defisiensi growth hormone. Ini contohnya, ini contoh untuk sebab yang lain yaitu hipotiroid. Nah, ini ternyata diagnosis bandingnya banyak. Defisiensi growth hormone hanya salah satu penyebabnya. Jadi tidak semua yang pendek sebabnya karena defisiensi growth hormone. Hanya nanti kalau teman-teman ketemu anak pendek, pikirkan salah satunya adalah defisiensi growth hormone. Ya. Oke. Ini contohnya ya, normal, familial. Memang bapak ibunya kecil-kecil. Nanti kan kalau kecil siapa ini? Kecil-kecil ya, ini tentu ada kecil-kecil anak kedokteran. Iya, kecil-kecil nanti dapat suami juga tidak terlalu tinggi, itu pasti nanti ini yang disebut ini ini contoh. Nah, ini yang namanya tinggi potensi genetik. Jadi kalau kamu sekarang punya calon sudah mau menikah bulan depan, terus kamu mau perkirakan kalau nanti punya anak lagi kira-kira tingginya berapa ya, dipakai rumus itu. Bang, kamu tingginya 150.
Aku 149 ya, tinggal ditambah. Kalau kita nanti punya anak laki tambah 13 bagi 2 plus minus 8,5. Kira-kira gitu. Ya. Ya. Bener hitung-hitungan ya kan ya. Sip. Udah ngitung ya. Ya, nanti kalau kita punya anak perempuan itu rumusnya. Repotnya kalau nanti suatu saat pengalaman ya, pernah ada yang datang ke rumah, dok anak saya pendek, bos gitu, bapaknya kita ukur, ya kita ukur, wah iya bu, kok pendek ya bu ya, terus sebentar dok anaknya bawa keluar, ini anak adopsi, nggak bisa gitu kita, ya anak adopsi, sama pastikan bukan bapaknya bukan bapak tetangga ya, ya. Jadi ini untuk menghitung, ini namanya tinggi potensi genetik. Seseorang yang dia di dalam rentang tinggi potensi genetik ada hitungannya. Nah, tinggi potensi genetik nanti di sini nih diukur. Tambah 13 bagi 2 plus minus 8,5 tadi rumus yang namanya target height. Nanti terus plus minus 8,5. Nah kalau masih di dalam rentangnya, di dalam lengkungannya masuk ke sana itu masih dianggap sebagai normal. Ini contohnya yang ini ya, gambarnya kalau ada ya, misalnya dia tingginya orang tua nanti di rentang ini ya, dia kan di tempat yang tinggi badannya ya di pendek-pendek terus. Nah, untuk mengukur pertumbuhan itu biasanya kita pakai yang namanya kurva ini. Kurva itu menggambarkan seperti KMS. Pernah lihat KMS nggak di ini ya? Oh belum ya, kamu belum fit lab apa belum ya? Ya, mas belum ya. Nah, itu nanti diplotkan pakai kurva, nanti kelihatan apakah anak itu, kalau yang normal yang tengah-tengah ini ya, 50%, 50%, persentil 50 itu di tengah-tengah. Di bawah itu makin bawah makin pendek, di atas makin tinggi. Ini tinggi badan, ini umur. Nah, kenapa kita bilang pertumbuhan? Karena yang namanya manusia begitu lahir pasti tumbuh, tidak mungkin begitu lahir jebret langsung 150 cm, tidak ada. Kasihan ibunya, mengeluarkannya tidak bisa lewat ini, ratus tidak bisa. Jadi pasti lahir sekitar 50 cm, 49 cm, nanti pelan-pelan nambah tinggi. Ini yang familiar, memang kedua orang tuanya pendek. Yang kedua ada yang pendek, cuman dia tumbuhnya telat. Seperti kuliah itu kan ada ya, waktu masuk semester satunya sama semua. Terus nanti ada yang telat, nggak lulus remedi blok endokrin, nggak remedi blok ini endokrin metabolik soalnya susah-susah ya kayaknya. Pengalaman selama ini kayaknya susah-susah, orangnya susah memberikan. Harus dibikin gampang aja gitu ya. Nah ini ada yang modelnya pertumbuhannya telat karena mungkin juga pubernya telat, sehingga teman-temannya sudah tinggi. Pernah nggak ngerasain? Terutama yang cewek, ada cewek temennya cewek sebayanya dia kelas 6 SD sudah tinggi, dia sudah main, dia belum masih kecil. Nah itu nanti mungkin termasuk ya karena agak telat aja umurnya. Oke. Ini contoh yang tadi hipotiroid, ini enggak pendek, ini juga cabi pendek, cuman kalau yang dia hipotiroidnya kongenital dia disertai dengan retardasi mental, tidak pintar, tidak bisa masuk sekolah kedokteran ya biasanya. Ini pusarnya bodong, hernia umbilikalis, kulitnya kering, mukanya sembab ini, agak lebih sembab begitu, dari obati dia kempes. Ini contoh kedua yang bisa bikin pendek itu namanya pusing. Pusing ini yang paling sering biasanya karena pengaruh pemberian obat-obatan steroid jangka panjang. Ya, anaknya begini, nanti jadi gendut, bulat begini, kulitnya begini. Ini bukan kerokan ya, bukan habis kerokan ini, tapi memang kulitnya seperti ibu hamil yang ada stri. Ini karena faktor gemuk, karena ini ada babeloham, ada tumpukan lemak di ininya, di jantungnya. Gendut ini karena ini juga pendek. Ini bisa dilihat tinggi badannya tambah umur bukannya naik ke atas, sih makin ke samping. Ini kalau nanti diobati
biasanya dia bisa membaik ini, bisa baik sendiri. Ini yang pendek yang lain yang disebut sebagai tidak proporsional. Di slide-nya tadi yang di definisi growth hormone atau tulisan proporsional, ini yang tidak proporsional. Yang kelihatan apa? Ini yang tungkai yang ini pendek, tangannya juga pendek, lengannya pendek, ininya pendek. Tapi kalau lengan kan tidak mempengaruhi tinggi badan. Kalau gini ini jadi kelihatan pendek. Ini banyak yang bisa jadi artis, bisa ini karena pendeknya. Ini salah terus baca deh, sorry. Nah, ini yang disebut sebagai proporsi. Jadi semua yang baru lahir, titik tengahnya itu di pusat. Baru lahir bayi 50 cm, itu 25 cm itu sampai pusat mesti rata-rata. Tambah gede nanti titik tengahnya makin turun sehingga sampai di pinggul, sampai di sini. Ada beberapa anak yang tidak proporsional, misalnya umur 12 tahun tapi titik tengahnya itu di pusat karena ininya pendek. Itu yang disebut sebagai disproporsional. Ada banyak, lebih banyak daripada yang defisiensi growth hormone. Gambarnya kayak begini. Ada yang lain itu kalau tulangnya keropos. Kalau tulangnya keropos gampang patah, otomatis bengkok-bengkok. Ini bisa dilihat di slide-nya kan bengkok-bengkok. Coba kelihatan bengkok-bengkok ini, bengkok, sehingga jadi tidak tinggi, sehingga jadi mengganggu tinggi badan. Ini cirinya kalau yang osteogenesis imperfecta, kita kan pasiennya banyak, itu matanya biru, skleranya biru, bukan karena pakai kontak lens, tapi memang matanya biru. Ini yang cukup sering pendek yang lain yang bukan defisiensi growth hormone, yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner adalah salah satu diagnosis banding pendek pada anak perempuan. Jadi kalau ketemu anak perempuan sampai umuran kayak kalian misalnya di bawah 140, itu salah satu diagnosis bandingnya adalah sindrom Turner. Hilang salah satu kromosom seksnya, cuma ada satu. Gambarannya ada ini yang namanya web neck. Jadi nanti kalau jadi dokter sih itu gunakan mata kita, katanya harus mata seperti mata elang gitu. Jadi biar tahu, oh ini yang disebut sebagai web neck. Ini kalau gini ya enak kelihatan, apalagi ditulisi web neck gitu, atau pasiennya datang dok saya web neck gitu enak. Tapi tidak ada yang begitu. Ya nanti dia datang mungkin baru lahir begini. Jadi ini kalau periksa bayi nanti diputar-putar, diguling gitu, ininya normal atau putar dilihat ya ini web neck kayak begini. Kali-kali kamu nanti ngaca ada yang punya web neck. Terus ini namanya cubitus valgus. Jadi kalau anak perempuan jalannya agak melambai, ininya melebar itu, hati-hati cubitus valgus itu bisa beneran ya. Ini salah satu diagnosis banding dari pendek yang ini tadi. Yang ini tadi, ini kelainan kromosom sindrom di sini. Ya. Kedua, kelebihan growth hormone. Kelebihan growth hormone ada dua, akromegali dan gigantismo. Yang disebut sebagai akromegali kalau sudah dewasa, sebenarnya sudah tidak bisa nambah tinggi badan, tapi growth hormonnya ketinggian, diproduksi terlalu banyak. Akibatnya bukan tambah tinggi tapi pertumbuhan abnormal tangan dan kaki yang disebut sebagai akromegali. Megali itu kan membesar, akro itu jari-jari. Tulang-tulangnya membesar, rahangnya membesar, tulang itu membesar. Jadi gini, ya normal begini, gede gini. Jadi nanti kalau makan bareng sama temen tuh saya lihat ya, atau saya tuh sulit banget tuh. Jadi saya suka ditegur sama istri saya gitu, suka ngeliatin nanti tinggi badan orang itu pendek, tuh bapaknya kok tinggi, jangan-jangan bukan, adalah habis itu lihat tangannya, kayak tangannya kok gede-gede begitu ya, jangan-jangan ini akromegali. Terus nanti lihat hidungnya kan begini, itu lebih enak, hidungnya kok besar. Kakak adik datang sudah
gede-gede semua gitu. Tante sama ibunya datang itu sambil ngeliatin itu kenapa hidungnya gede gitu. Ya, satu saudaraan tapi nggak mirip misalnya. Nah, jangan ketularan saya, jelek nanti ngeliatin apa aja dilihat tinggi badan sama ini ya, proporsi tulang-tulangnya. Ya, ini karena lebar-lebar, ini karena sudah tidak bisa tambah panjang. Agak beda dengan kalau yang gigantisme. Gigantisme itu kelebihan growth hormone semenjak dari kecil sehingga tinggi badannya dia tinggi banget gitu. Ya, segini, bisa segini 2 kali lipat ya ini ya. Kalau orang bule ambil dia 175 ya ini tambah berapa senti misalnya. Ya. Ini namanya gigantisme. Karena lepeng epifisis belum menutup, growth hormone tinggi dia numbuh terus. Nah, jangan seneng dulu punya kalau punya yang disenangi tinggi banget gitu. Nanti susah ini. Cari sepatu susah, cari baju harus penjahit sendiri, terus nanti mau merangkul nggak dapat gitu nanti ininya. Ya ini kasihan kalau ada begini. Ini kalau dari awal ketahuan bisa atasi. Saya pernah punya pasien baru 16 tahun sudah 195, dia nggak mau, saya tidak mau nambah tinggi lagi, ya teman-temannya tidak ada yang segitu. Untung dia sekolahnya di Indonesia. Kalau sekolah di luar negeri kan temannya banyak, dia tidak akan itu. Jadi teman saya cuma 160 sama suku saya ke 195, minta di stop supaya nggak terlalu tinggi, takut kayak begitu. Sayangnya hilang, rasanya tidak apa. Nah, sama dengan pendek, tidak mesti yang tinggi itu gigantisme atau gigantisme, tapi ada yang mungkin sebab-sebab yang lain yang bikin anak itu tinggi. Misalnya familial, bapaknya bule, tapi bukan bule bukan bule bule pendek itu ada, bule pendek yang tinggi-tinggi. Bosnia itu tinggi-tinggi. Ya, Afrika itu beberapa negara itu tinggi dia, meskipun ekonominya tidak bagus tapi dia tinggi. Bosnia itu ada yang bisa sampai 190 bapaknya. Itu kalau family tanyain dulu bapaknya tingginya berapa, tadi pakai hitungan tadi tinggi potensi genetik. Ya. Ini yang pertama tentang defisiensi growth hormone. Ini sebenarnya pengantar sedikit aja. Ya. Nah, kenapa kita cerita tentang pertumbuhan ini? Karena nanti kalau kita jadi dokter, itu urusan kita dari semenjak bayi sampai kakek-kakek, dan kita punya karakteristik. Bisa dibayangkan kalau kakek-kakek kaki tingginya segini, berarti dia pendek, ada masalah. Atau dia baru 1 tahun tapi tingginya segini, itu pasti ada masalah. Jadi nanti kita di pertumbuhan ini kita melihat apakah seseorang itu tumbuh normal atau tidak. Dan growth hormone ini fungsinya, efeknya kayaknya tidak tak keluarin ini di soal, tidak tak bikin ini karena susah, tidak kebayang sama kamu. Ya, ini kalau pengen punya anak tinggi, satu suruh olahraga. Kalau kamu udah telat, sudah tidak bisa ya. Suruh olahraga, karena dengan olahraga ini strenuous exercise, dan olahraganya bukan olahraga Mobile Legends yang gini-gini tak gitu, enggak. Olahraga itu dia akan meningkatkan kadar growth hormone air. Olahraga zaman dulu kan kalau kita katanya olahraga biar ini pertumbuhannya biar bagus. 2, tidur. Makanya dulu kita kalau siang suruh bubuk, malam cepat bubuk, itu akan meningkatkan growth hormone. Nah sekarang ini agak keganggu anak-anak. Kenapa? Ibunya sama bapaknya masih nonton drakor sampai jam 12 malam, anaknya telah tidur. Jadi kesempatan tidurnya tidak maksimal. Oke. Ini contoh bahwa banyak yang bisa kita maksimalkan nanti kalau teman-teman punya anak, ajak olahraga, tidurnya cukup. Kalau kamu tidurnya seperti apa? Tidur jam berapa? Kedokteran bukannya ngopi ya? Ya, diketahui saya pada ngopi ya.
Saya selama mahasiswa kedokteran saya tidak pernah ngopi. Kalau ngantuk ya tidur aja gitu. Berharap dapat pelajaran mimpi soal-soalnya gitu. Oke. Yang kedua, puasa. Ini ada kondisi puasa kayak begini nih namanya. Ya. Nah, jadi anak harus diajari lapar karena dengan lapar hormonnya dia akan naik. Oke, ini yang pertama. Ada pertanyaan yang ini, buka ini yang satu lagi. Kemana? Slide yang itu berlas berapa? Siapa tadi? Yang bukan? Itu tuh itu yang slide ya, slide yang kedua. Minta tolong buka ini. Ya ya. Yang kertas mereka. Sambil nunggu. Nah, kita kan sudah ke ini nih, kita kan sudah lihat yang ini. Nah, sekarang nanti kita lihat nih yang pubertas mereka. Ya. Ya. Pubertas, siapa yang belum puber di sini? Mesti sudah puber. Pertanyaan, kalau pubernya umur berapa, Pak? Oh, enggak tahu. Ya. Ini dulu kan. Ya, nanti ini akses dulu. Ya. Ini pelajaran endokrin pokoknya ini aja nih, hypothalamus, hipofisis, organnya. Kalau laki organ testis, perempuan ovarium, ya. Terus dari atasnya sama. Yang RH pasti punyanya hipotalamus. Terus LH-FSH diproduksi oleh hipofisis, akan bekerja ke testis ovarium, kemudian proses pubertas diperjalan. Nah, pada akses itu kita mengenal yang namanya negatif feedback mekanisme feedback umpan balik negatif. Jadi kalau GNRH diproduksi banyak, LH-FSH diproduksi banyak, testosteronnya naik, dia akan ngasih sinyal ke atas supaya jangan banyak-banyak, ditahan supaya kemudian GNRH-nya turun, LH-FSH-nya turun, testosteronnya tidak terlalu banyak. Kalau yang perempuan sama, GNRH tinggi, FSH LH tinggi, estrogennya naik, dia ngasih sinyal ke atas, jangan banyak-banyak, ditahan. Itu namanya mekanisme umpan balik negatif. Nah, kalau nanti teman-teman tahu mekanisme umpan balik negatif, itu nanti blok endokrinnya insya Allah lulus. Penting tahu dulu tempatnya nih ya, ini GNRH, FSH, kemudian testosteron. Oke. Apa itu puber? Puber adalah bagian tahap akhir dari pertumbuhan seorang anak sebelum masuk ke dewasa. Transisi ke usia dewasa itu sebagai tahap pubertas. Jadi antara anak ke dewasa ini disebut sebagai usia puber. Nah, ini tempatnya di sini. Bayi, kamu kan di sini dulu ya, kita kan dulu di sini dulu dalam perut ibu, bayi, anak, puber. Hebatnya sebelum puber GNRH-nya ini absen, tidak ada. Jadi akses tadi tidak hidup, aksesnya, aksesnya GNRH-nya tidak hidup sehingga kadernya di sini. GNRH-nya tidak ada, sehingga diproduksi testosteron tidak. Enggak, diproduksi estrogen enggak kalau belum puber, kalau di sini enggak. Diproduksi LH-FSH enggak kalau di sini. Begitu memasuki usia puber, hiduplah GNRH ini, diaktifkan GNRH ini sehingga dari hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone GNRH, merangsang badan hipofisis untuk produksi LH-FSH, kemudian diproduksi testosteron kalau yang laki, perempuan estrogen. Timbul yang namanya pubertas. Jadi pubertas terjadi ketika GNRH-nya aktif,
kemudian LHFSH-nya mulai diproduksi, testosteron diproduksi, estradiol diproduksi. Ya, ini begitu masuk pubertas ini disebut pubertas precox kalau tidak di umurnya dia puber. Disebut pubertas terlambat atau hipogonadisme di itu ya, di judul kuliahnya itu kalau sampai umur tertentu dia belum puber juga, dia telat, itu disebut sebagai pubertas terlambat. Nah, normalnya seperti apa? Normalnya seperti ini. Normalnya astagfirullahaladzim. Ini gambar ini. Normalnya ini. Nah, ini normalnya. Yang kuning. Ini mulainya pubertas tiap anak beda-beda. Nah, yang cewek aja. Menstruasi pertama sama enggak? Seragam. Hari Selasa siang kelas 6 SD semua brul gitu, enggak mungkin. Nah, ada yang sudah mens, ada yang 2 tahun lagi baru mens. Itu menunjukkan bahwa pubertas tiap anak itu beda-beda. Yang laki-laki, yuk mimpi basah yuk gitu. Enggak ada kan? Gitu, enggak ada. Jadi enggak ada. Jadi makanya saya menunjukkan bahwa usia pubertas itu ada rentangnya mulainya beda-beda, sehingga nanti kalau teman-teman itu ketemu apakah ini normal atau tidak, lihat rentangnya. Selama ini yang laki yang atas, yang perempuan bawah. Kalau perempuan itu mulai pubertasnya di antara 8 sampai 13 normal. Ada yang umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun baru mulai beda-beda. Laki-laki ada yang umur 14 baru mulai, ada yang 10, ada yang 9. Saya ingat waktu SMP kan ada pelajaran seni nyanyi kan, laki-laki suruh nyanyi, ada suaranya masih kecil, sudah gitu karena berbeda-beda ya. Terus perempuan, saya ingat banget tuh SMP itu kelas 1. Kayaknya yang mens belum banyak, zaman saya belum banyak SMP. Kalau kamu kan SD ya. Jadi teman yang sudah mens itu kan udah mens kalau lagi pakai popok kan ketahuan ya. Pakai anu. Jadi yang bagian habis nih papan tulis itu di belakangnya diomongin sama cewek-cewek yang lain. Apa sih kita kan laki-laki nggak ngerti gitu-gitu kan, kita masih main sepedaan sama main kelereng mas, kita nggak ngerti ya. Ini apa sih orang ini? Karena memang berbeda-beda. Saya mau ngasih dulu itu. Kalau pubernya kecepatan itu ini. Kalau pubernya telat itu tergantung lagi perempuannya. Kalau perempuan kurang dari 8 tahun sudah puber, kecepatan namanya precox. Kalau dia di atas 13 belum puber juga, pubertas terlambat atau hipogonadisme. Laki-laki juga gitu. Kalau di bawah 9 tahun dia sudah puber, dia disebut pubertas precox. Kalau di atas 14 belum puber, pubertas terlambat. Nah, sekarang kita lihat tanda pubertas. Kita dari ini. Nah, yang merah yang cewek, yang biru yang cowok. Jadi standar internasional ya. Kurva itu kalau yang kurva kalau yang bersama, yang merah itu mesti perempuan, yang biru mesti laki. Ini juga tandanya begitu. Kalau yang merah perempuan, yang coba lihat itu yang disebut sebagai urutan atau sequence dari pubertas. Yang merah dulu punyanya perempuan. Yang pertama kali apa? Pertumbuhan payudara. Habis itu pertumbuhan rambut pubis. Habis itu head spot, kecepatan pertumbuhannya tambah tinggi. Ada enggak yang enggak tambah tinggi pas mau jalan puber itu, jalan mens? Semua tambah tinggi. Terus yang terakhir
Menas. Jadi kalau ditanya dari sini, tanda pertama puber pada perempuan adalah pertumbuhan payudara, bukan menstruasi yang pertama. Menstruasi menstruasi yang pertama, ya. Nanti anak perempuan juga setelah lewat semester 3 jangan jawab menstruasi terakhir. Menstruasi terakhir. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan payudara. Ada enggak yang menstruasi dulu baru terus pertumbuhan payudara baru pakai miniset? Enggak ada. Mesti pakai miniset dulu, lalu pakai lama terus pakai, ya. Yang susah itu laki-laki. Laki-laki ini susah tandanya. Tanda pertama volume testisnya membesar. Tidak pernah ngukur. Kita tidak pernah ngukur laki-laki itu tidak pernah. Apakah sudah besar atau enggak. Terus nanti burungnya makin gede. Makanya kalau nyunat nanti kalau kamu sirkumsisi anak 12 tahun itu lebih enak. Sudah gede. Tapi perdarahnya banyak. Karena sudah besar biasanya. Kalau umur 14 kita sunat lebih susah lagi. Kenapa? Rambutnya udah tumbuh supaya di pubis. Harus bersihin, bersihin supaya ini lebih susah. Perdarahnya juga. Kalau nyunat umur 25, medeni misalnya. Soalnya sudah segede begini. Saya pernah nyunat umur 25 udah disunat. Malam-malam lagi habis maghrib enggak disunat. Untung udah gede. Jadi mesin habis maghrib ya kelihatannya tuh segede gini kan, sebenarnya enggak. Tapi perdarahnya banyak ya. Oke, apa sudah nyunat. Oke, ya. Sebenarnya yang penting ini salah satunya. Yang sering datang ke tempat saya tuh gini. Ini bapaknya polisi dok. Terus anaknya pengen jadi polisi juga. Syaratnya masuk akpol, tingginya harus minimal 168 kalau salah sekali lagi. Kalau perempuan 162 kan. Toh anak saya baru 190. Minta ditinggiin. Bisa ada perempuan sudah mens belum? Sudah. Di sini ya. Kalau ditanya ini masih bisa nambah tinggi? Aduh, udah kehilangan kesempatan ini. Expertnya untuk kecepatan pertumbuhannya sudah hilang. Karena apa? Ini tidak di sini. Atau di wilayah pertumbuhan. Di slide di pertumbuhan itu ada gambarnya 30%, 15. Slide ini kan bukan yang ini, yang tadi yang pertumbuhan. Yang tadi. Jadi kalau sudah puber, masih bisa puber, tinggal punya waktu, tinggal punya space 15% nambah dulu. Jadi enggak bisa. Apalagi kalau pengen jadi pemain basket ya. Kan mesti ada yang pengennya ya tinggi kan. Enggak bisa. Atau yang kemarin itu tempat saya dia berenang. Teman-temannya udah panjang-panjang kan ayuhannya jadi lebih cepat, lebih capek. Mesti kalah terus ya. Ini oke, gangguan pubertas. 1, pubertas prekok. Pubertas prekok itu pubertas yang mendahului. Kalau laki-laki kurang dari 9 tahun, perempuan kurang dari 8 tahun. Tanda pertama apa? Kalau perempuan pembesaian payudara. Ini umur 5 tahun. Ini payudaranya udah gede nih, kayak gini. Ingat ya nanti ngapalin gambar aja. Jadi nanti sesuatu kalau ketemu pasien dulu pas kuliah masih sampai ngantuk ingat itu gambar ya. Kalau ini kan pasti lupa. Habis ujian blok aja lupa, yakin. Ya, tapi ingat gambar. Ini umur 5 tahun, 4-5 tahun. Dia payudaranya udah mulai besar. Kalau dipegang itu payudaranya sudah kencang. Terus ini. Sorry agak maju mundur. Terus terang saya bingung mengajarkan karena pakai urutan seperti yang ini dulu pada tidak lulus. Soalnya pada tidak bisa. Yang residen aja nggak bisa. Steve saya. Ya, ini kembali ke aksisnya.
GnRH, LH, FSH, testosteron. Pubertas prekok paling sering itu sentral, penyebabnya semenjak dari atas susunan saraf pusat paling sering. Sehingga misalnya umur kurang dari 8 tahun dia sudah tumbuh payudara yang ditandai dengan peningkatan estrogen karena ovariumnya memproduksi estrogen banyak, ovariumnya bekerja karena LH FSH-nya tinggi, LH FSH-nya tinggi karena GnRH-nya tinggi, gonadotropin releasing hormonnya tinggi. Itu disebut sebagai pubertas prekok sentral. Disebut pubertas prekok kalau belum umurnya puber dia sudah muncul tanda-tanda. Contohnya tadi yang ini, salah baca terus. Nah ini umur 6 tahun dia sudah muncul begini, apa yang kita lakukan? Kita periksa ini. Kalau estradiolnya tinggi, ini pubertas prekok. Apakah sentral atau perifer? Ini yang perifer. Sentral itu kalau ininya tinggi, ininya tinggi. Perifer kalau salah baca ini tinggi tapi LH-FS saja tidak tinggi. Ada istilah perifer, jadi penyebabnya bukan dari susunan saraf pusat. Contohnya apa? Contohnya misalnya tumor ovarium. Ada anak umur 6 atau 5 tahun ubah, ternyata penyebabnya tumor ovarium. Jadi kalau diperiksa estradiolnya tinggi tapi LH-FS-nya dia tidak tinggi karena dia feedback negatif ke atas, tidak produksi, tapi tetap produksi terus karena estradiol diproduksi terus karena ada tumor. Itu aja kayaknya prekok. Sekarang pubertas prekok banyak. Jadi nanti kalau punya keponakan, kalau sudah umur 4, 5, 6 itu kalau habis mandiin diraba payudaranya kalau perempuan. Jangan sampai terlambat. Kenapa kalau terlambat? Ini lempeng epifisnya untuk pertumbuhan tadi jadi lebih maju. Yang gambar ini. Nah, ininya jadi maju. Bukan mulai dari umur 10 tapi mungkin umur dari umur ya, cepat tapi cepat berhentinya. Sehingga kalau dia pubertas prekok nih, nanti saat dewasa dia pendek. Saya dulu punya ketua kelas waktu umur SD, waktu kelas 5 dia paling tinggi. Karena paling tinggi, paling gede dia jadi ketua kelas. Disuruh gurunya, tapi rupanya sebenarnya pubertasnya prekok. Habis tidak tambah tinggi lagi, sementara kita yang laki-laki tambah baru umur SMP. Dia kecepatan. Terus ini menjadi masalah karena beda dengan teman-temannya belum mens dia sudah mens. Bayangin anak misalnya TK, anak SD kelas 1 sudah menstruasi bulanan. Itu terkena risiko sosial sama risiko obesitas dan yang lain-lain. Ini contoh, ini tidak bisa dihafalin ya, ini ya saya bilang coba jadi ya. Ini contoh pubertas prekok tapi pada laki-laki, penyebabnya karena tumor adrenal. Jadi ini perifer, ini juga perifer perempuan. Jadi nanti kalau periksa, kalau dia ada bercak-bercak coklat di badan, ingat-ingat aja nih gambar ini. Ini namanya kafe oli. Kamu kan suka beli kopi itu di bawah tuh. Kalau ketumpahan kopi lah, kayak badan ketumpahan kopi. Nah, ini namanya kafe oli. Jadi kalau ada begitu hati-hati nanti dia pubertas prekok. Ini pasien saya nih, benar sekarang udah gede, udah 15 tahun, 15-16 waktu itu dia masih umur kecil, masih 5 tahun. Ini pubertas, jadi nanti dia waktu umur 3 tahun dia bermens. Bayangin umur 3 tahun kasihan ya. Tapi kita obati dia berhenti mensnya begitu sudah umur 12 dia normal seperti yang lain. Itu namanya yang ini tadi kafe oli itu. Kafe oli itu yang pecah-pecah. Jadi nanti terus senang kita lihat itu, ini namanya ini. Kayak kalau lihat ini tuh film serial House. Kamu sukanya apa sih? Grey Anatomy.
pasti drakor kamu suka ya, hospital playlist ya, hospital playlist tidak ada yang begini-begini. Hospital playlist enggak. Ini kalau lihat kalau serial House itu senang saya, karena dia nanti mendiagnosis ini, mendiagnosis itu, yang aneh-aneh yang tidak ada. Yang kita jarang-jarang ketemu. Ya. Oke, ini yang bentuk yang lain yang dari gangguan pubertas tapi masih normal. Itu ini pasien benar, pasien kita umur sekitar 2-3 tahun, hanya tumbuh payudara aja tapi tidak diikuti dengan tumbuh rambut, menstruasi, tinggi badannya tidak tambah tinggi. Ini disebut sebagai dollars prematur. Ini normal, tidak apa-apa. Ini adrenal prematur, jadi cuma tumbuh bulu-bulunya. Coba lihat di burungnya tidak terlalu gede, burungnya tidak terlalu gede. Testisnya juga tidak terlalu besar. Ini varian yang lain, kalau lihat laki-laki punya dada gede, itu disebut sebagai ginecomastia. Jangan lirik-lirik kamu ini enggak. Ini biasanya paling sering ini pada usia-usia puber. Saya beberapa anak laki itu kalau dia main bola tidak enak tuh, atau main basket itu tidak enak. Kan mesti tubuhkan sama teman itu sakit. Seperti kalau perempuan mau main silat kan sakit kan. Ini yang laki-laki juga. Nah, yang terakhir pubertas terlambat. Pubertas terlambat itu kalau nanti lihat anak umur 19 tahun tapi mukanya kayak anak-anak gini. Ya, hati-hati ya. Jangan-jangan belum puber. Kalau kamu nanti main sama teman anak laki tapi dia tidak kumisan, bersih, suaranya kecil gitu. Saya ada dapat segini umurnya 39 tahun. Datang mukanya halus, belum puber, telat pubernya. Diantar sama mamahnya sudah 60 tahun baru tahu gitu. Kayaknya ada aneh gitu, 39 kan kasihan ya. Yang jelas tidak pernah mimpi basah, testisnya tidak jadi ya. Oke, jangan sampai telat. Ini cukup yang belakang-belakang nggak usah. Ini pasien kita juga karena penyakit kronis. Ini 17, tingginya 127. 2 tahun 127 ya kayak kamu kan ya. Ini karena ada penyakit kronis dia tidak pubernya telat. Ini pubernya telat. Ini saya udah lama tidak ketemu hasilnya. Kayaknya udah lewat 18 kan udah masuk ke dewasa. Kasihan umur 17 sebetulnya. Saya ada anak kuliah perempuan yang benar juga tidak berapa. Saya bukan psikologi, psikologi, bahasa psikologi kita hanya 130 cewek, tapi dia pede ya, alhamdulillah, tidak apa-apa. Ini tadi ya sudah ya teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Satu lagi mas, yang ini, mbak, satu lagi, biar rampung sekalian. Yang hiperprolaktin sama nggak banyak sama diabetes insipidus. Masih berapa menit? Tak kasih tahu kalau jadi dokter paling enak itu belajar dari kasus. Aduh, mau apa ini? Itu bisa tak? Aku yang ngapalin gitu yang skenario yang tidak ada gambarnya itu makanan apa? Bagi yang masih belum menikmati jadi anak kedokteran bersabarlah, nanti ada waktunya nanti. Saya dulu sampai semester 4 masih belum bisa menikmati kedokteran, salah jurusan saya. Ya toh masih ada yang gitu kan, salah jurusan. Harus kalau praktikum anatomi harus menghafalkan os hamatum, os anu. Zaman dulu kita ngapalin sampai lubang-lubang di sini itu dihafalin semua lubang-lubang di itu. Nyerah saya jadi berbendera putih kalau sudah praktikum. Tapi mulai enak ketika sudah mulai semester 5-6. Zaman saya dulu 5-6 itu sudah masuk rumah sakit. Jadi sudah lihat begini benar-benar. Jadi tidak berkondisi lagi. Ketika hiperprolaktinemia namanya hiperprolaktinemia berarti kelenjar
hipofisis memproduksi prolaktin berlebihan. Namanya prolaktin. Prolaktin itu kaitannya sama air susu. Ya, buat yang mau menyusui bayi biasanya secara fisiologis hormon prolaktin ini diproduksi kemudian untuk menyiapkan payudara untuk nanti proses menyusui. Nih, jadi biar keluar dibutuhkan prolaktin sama oksitosin baru keluar air susunya untuk nanti menyusui. Jadi kelihatannya sih kalau nanti kamu ini ketemu sama mama, dulu pernah disusui sama mama, kelihatannya sederhana, ini prosesnya ternyata belum rumit. Yang kalau ada kesalahan nanti menyebabkan tidak bisa DTI, kemudian ada masalah-masalah yang mengganggu proses penyusuan. Ya ini disebut hiperprolaktinemia kalau prolaktinnya meningkat. Gejalanya sih yang paling kira. Ya, gejalanya salah satunya adalah galaktorea. Galaktorea itu keluar air ASI dari payudara padahal tidak hamil dan tidak direkam. Kayak ada contohnya di saya. Nih. Nah, ini pasien kita di umur 14 tahun datang dengan keluar ASI dari payudaranya. Ibunya kan bingung kan, tidak melahirkan, terus tiba-tiba keluar ASI. Ini gambarnya mana? Ini. Nah, tuh. Ini dari itunya pasien. Makasih ya pasien ya. Mau dipoto terus ini asli. Keluar ASI-nya gitu aja. Karena kita tahu hormon prolaktin ya kita tahu prolaktinnya masih tinggi, gitu kan? Ya karena sekarang kuliahnya hiperprolaktin, coba nanti kalau udah gitu, aduh, kenapa keluar ASI-nya? Jangan-jangan dia habis melahirkan tapi tidak bilang-bilang ibunya, kan juga bisa. Nah, ini ternyata sebabnya karena obat-obat psikiatri. Ternyata bikin dia begitu kita stop nanti berhenti. Ini ininya ilustrasinya kasusnya nomor 14, kemudian tuh gambarnya tadi sama dengan tadi, ternyata ya ini karena drug abuse. Saya ada yang hiperprolaktin yang lain itu bukan karena drug abuse tapi karena ada tumor di hipofisis. Hiperprolaktin gitu aja kayaknya sih, nggak terlalu ini. Yang penting tahu ada hormon prolaktin gitu aja. Satu lagi biar selesai ya. Kayak pulang. Masih ada pulang lagi habis ini. Ya Allah. Diabetes insipidus ini satu-satunya kuliah yang dari saya yang terkait sama hipofisis posterior. Diabetes insipidus ini posterior, ini anterior posterior. Ini gambarnya dibalik ya Pak, tadi yang anteriornya di sebelah sini, posterior di sebelah ini, saya balik yang anterior di sini, posterior di sini. Ya, vasopresin ini atau antidiuretik hormon adalah hormon yang berfungsi mengatur pipis. Antidiuretik hormon itu hipofisis posterior. Jadi nanti kalau ada soal nanya hipofisis posterior, jangan pikirkan hormon yang anterior, karena yang posterior cuma nanti ini. Ya, oksitosin nanti yang buat membantu ASI tadi yang sama prolaktin sama vasopresin. Ini saya kasih clue biar nanti kalau dia tidak bisa pipis, kemungkinan kelainannya adalah di hipofisis posterior, karena anterior jangan dipilih ya. Nih, hari ini yang terakhir itu tentang antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu hormon antidiuretik. Jadi hormon yang dia fungsinya supaya tidak pipis. Jadi pipis. Kapan kita tidak pipis? Kalau sekarang karena tidak minum-minum.
Kenapa kita bisa nahan? Salah satunya ada ini. Terus puasa, terus sudah minum tapi bisa ditahan-tahan, itu ada ini juga. Berarti antidiuretik hormon dia bisa nahan. Apa yang terjadi kalau antidiuretik hormonnya tidak ada? Pipis terus, baru 5 menit izin ke belakang, pipis terus. Nanti ada hitungannya normal tidaknya diuresis. Jadi karena hubungannya sama pipis, ini pasti kaitannya sama ginjal. Oke. Ya tadi ya sudah. Ya. Dalam kondisi normal badan kita itu berusaha supaya water content atau isi cairan di dalam pembuluh darah itu selalu dalam keadaan normal. Kalau kita kekurangan cairan habis olahraga panas, kita mesti karena kekurangan cairan haus. Makanya ada haus. Berarti di sini. Kalau water contentnya nanti kurang, dia minum buahnya, karena minum buahnya akan mengurangi produksi dari ADH sehingga pipis. Ini kalau jalan normal begitu. Habis olahraga kurang, sehingga cairannya kurang, dia akan nyuruh supaya banyak diproduksi, jangan pipis dong. Jadi, ya. Jadi kalau kita habis olahraga, keringat banyak, AC-nya mati, pasti tidak pipis. Pasti tidak pipis ditahan. Kalau tetap pipis juga nanti makin dehidrasi, sehingga tidak normal. Sama kalau dari sini nanti keluar terus minum buahnya, banyak cairan, ya akan ADH-nya kurang, jadi pipisnya banyak. Ya ini mekanisme yang normal. Pada diabetes insipidus itu ADH-nya tidak ada, sehingga dia akan pipis terus. Di dalam badan kita yang mengatur perpipisan itu selain hormon antidiuretik hormon atau vasopressin ini adalah rangsangan haus. Kalau haus pasti menambah minum banyak. Kalau ada vasopressin ditahan supaya pipisnya tidak banyak, jadi cairannya cukup dalam badan. Ya, kenapa disebut diabetes? Karena pipisnya banyak, seperti diabetes mellitus. Skenario nomor 2 ya. Saya lupa. Dua. Diabetes insipidus, kenapa disebut diabetes? Karena juga pipisnya banyak, tapi bukan diabetes mellitus. Pipisnya banyak karena ginjal gagal menahan cairan. Kenapa gagal? Karena ADH-nya dia tidak normal. Kalau badan tidak bisa produksi ADH, terjadilah yang disebut sebagai diabetes insipidus sentral. Kenapa sentral? Karena yang memproduksi ADH adalah hipofisis posterior di sentral di otak ya. Tapi ada bentuk yang lain dari diabetes insipidus, itu disebut sebagai nephrogenic diabetes insipidus. ADH-nya ada tapi tidak bisa kerja, seperti DMD kedua. Insulinnya ada tapi tidak bisa, resisten. Ini sama, mirip-mirip. Ini ada tapi rusak reseptornya, tidak bisa kerja, sehingga dia nephrogenic. Yang paling sering tetap ini, yang sentral. Tidak usah. Ya, tetap, please, nanti tidak susah. Ya. Nanti yang tidak dijelaskan pasti bahkan itu ujian. Insya Allah ya. Insya Allah. Saya mengumpulkan tuh soal, jadi kadang-kadang nanti soal yang dulu bisa muncul lagi. Oke, any question? Ini belum skripsi ya? Skripsi masih setahun lagi ya? Ini cepat kan? Saya tahun kemarin yang
pas habis sesi kuliah sudah dibuat sudah deskripsi ya, ngetek pinter. Kamu ngetekin aja dulu, ngetekin aja kamu seneng terus untuk itu nanti semester 5 Oke, dari saya cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, moga-moga ngerti.